sekali kelas ini bisa jalan secara daring, tapi berhubung kalian semua minta daring karena satu dan lain hal, ya udah ya. Mau tidak mau, tapi ya ada risikonya ya. Kalian harus benar-benar aktif. Karena gini, ini kan full pembuktian ya. Pembuktian kalau saya ceramain doang nggak akan percuma ya. Saya ceramah sampai hampir 2 jam. Kalau cuma nyeramain bukti, itu kalian nggak bakalan ngerti juga. Jadi sia-sia kan? Saya udah ngajar panjang-panjang tapi nggak masuk ke kalian. Jadi ya, kita tuh kalau belajar bukti, itu harus kaliannya ikut mikir, ikut coba ngerjain, baru dibandingin sama yang hasil saya, dikoreksi sama saya, atau diperiksa dengan yang di buku sama atau enggak caranya kayak gitu ya. Oke, kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan bahas subbab terakhir dari bab 2, yaitu teorema-teorema homomorfisme ya. Oke. Nah, sebenarnya saya nggak mau sih nyebutnya teorema homomorfisme ya, lebih tepatnya teorema isomorfisme ya, lebih bagusnya ya. Harus direvisi lagi nih berarti ya. Nah, kenapa teorema-teorema ini penting? Karena teorema yang akan kalian lihat ini tidak hanya berlaku di grup doang. Kalian udah ambil aljabar linear belum? Sudah belajar ruang vektor belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, teorema homomorfisme ini juga bisa berlaku di ruang vektor, bisa berlaku juga di gelanggang ya, nanti kita akan pelajari setelah UTS, dan juga bisa berlaku di modul. Nah, bukan modul yang saya maksud ini ya, tapi ada lagi namanya modul, itu mirip banget sama ruang vektor, tapi nggak kita pelajari di sini, yaitu kebanyakan materi S2 modul itu. Oke? Makanya dia dianggap sebagai teorema yang sangat penting ya. Oke, kita start dari teorema homomorfisme pertama dulu. Ingat ya, kemarin kita kan sudah belajar grup quotient ya, dan juga sudah belajar kernel. Jadi, kalau misalkan kita punya homomorfisme F dari G ke H, itu kita punya bahwa kernel dari F itu adalah subgrup normal. Berarti, karena dia subgrup normal, kita bisa membuat grup quotient G per kernel F ya, seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga, image dari F itu merupakan subgrup dari H ya. Subgrup dari grup yang tujuannya ya, grup kodomain. Jadi di sini kita harus mengingat-ingat apa namanya konsep-konsep yang lalu. Tapi sih harusnya untuk pembuktiannya kalian cukup mengingat metode pembuktian dasar ya, membuktikan subgroup gimana, membuktikan homomorfisme gimana, membuktikan pemetaan well-defined seperti apa, dan lain-lain ya gitu. Oke, langsung saja kita ke teorema yang pertama. Teorema isomorfisme pertama. Misalkan pemetaan F dari G ke H adalah sebuah homomorfisme dari grup G ke grup H. Ya, yang kernelnya adalah kernel F dan image-nya adalah image F. Ya, jadi petanya adalah image F dan kernelnya itu kernel F. Maka, nah, untuk teorema yang pertama ini kalian fokusnya ke pernyataan ini nih yang paling penting. Maka G per kernel F itu akan isomorfik dengan image dari F yang dilengkapi dengan operasi di H, ya. Seperti itu. Nah, adapun isomorfismenya sendiri bentuknya adalah itu psi ya kalau nggak salah ya. Psi pemetaan dari G per kernel F ke image F yang didefinisikan dengan aturan psi dari A bintang kernel F itu sama dengan FA ya. Nah, ini bentuknya udah sangat rumit sekali ya. Nanti sebenarnya kalau kita ada contoh dan bisa diterapkan sebenarnya seru banget sih ya, lebih gampang kayak gitu. Cuma untuk sekarang ya udah, kita akan coba buktikan dulu teorema ini ya. Buktinya kebetulan ada di subbab 27 halaman 85. Persis banget dengan yang ada di buku. Nah, untuk membuktikannya, kalian misalkan bahwa F dari G ke H itu adalah sebuah homomorfisme dari grup G ke grup H. Nah, kita langsung aja definisikan pemetaan seperti itu ya yang sudah ditunjuk. Nah, kita tinggal perlu membuktikan bahwa pemetaan ini adalah sebuah isomorfisme ya, gitu. Jadi, kalian di sini harus membuktikan bahwa sebuah pemetaan itu adalah sebuah isomorfisme.
Coba diingat lagi, apa itu isomorfisme? Pertanyaan pertama nih. Apa itu isomorfisme? Harus diingat-ingat ya yang kemarin-kemarin ya. Apa itu isomorfisme? Bijektif, Pak. Apa yang Bijektif. bijektif? Benar bijektif, tapi F, apa yang bijektif? F-nya. F itu apa F? Homomorfisme. Oke, jadi isomorfisme itu adalah homomorfisme yang bijektif ya. Gitu. Jadi, untuk membuktikan bahwa psi itu adalah sebuah isomorfisme, berarti kalian harus buktikan bahwa dia merupakan homomorfisme yang ini kan, homomorfisme yang bijektif ya. Nah, tapi kan homomorfisme itu adalah fungsi ya, pemetaan. Nah, kalau kalian udah bikin pemetaan baru, berarti kalian harus buktikan dulu kan pemetaannya terdefinisi dengan baik kan ya, gitu. Ya, oke. Kalau begitu, kita akan buktikan dulu bahwa F ini well defined ya. Wah, bentar-bentar. Saya kok nurunin bentar ya. Kita akan membuktikan bahwa pemetaan psi itu well defined, terdefinisi dengan baik. Nah, gimana cara membuktikan bahwa dia terdefinisi dengan baik? Diingetin lagi, gimana nih? Bagaimana cara membuktikan fungsi itu terdefinisi dengan baik? Silakan diingat-ingat lagi. Saya tunggu sampai ada yang jawab ya. Bagaimana caranya membuktikan fungsi terdefinisi dengan baik? Kalau kalian bingung dengan aturan fungsinya aneh, kalian bisa lupakan dulu ini. Secara umum aja, misalnya psi itu adalah fungsi. Bagaimana caranya membuktikan bahwa psi itu terdefinisi dengan baik? Masih saya tunggu ya sampai ada yang jawab ya. Saya kesepakatan, kalau belum ada yang bisa jawab, saya belum bisa lanjut. Jadi, emang belajarnya harus kayak gini. Jadi kalian harus ikutan mikir ya, sebenarnya ya. Ikut mikir, harus ikut cari tahu. Karena kalau kalian ikutan mikir, dijamin paham deh. Bahkan kalian bisa buktiin tanpa saya juga. Kayak gitu ya. Ayo. Yang ini bukan Pak. Setiap elemen A1 A2 anggota psi dengan A1 sama dengan A2 jika saya bingung Pak A1, B1 A2, B2 anggota F maka B1 sama dengan B2. Oke. Hampir benar ya. Dan kamu tadi bilangnya anggota psi ya, bukan anggota psi. Ya. Jadi kita tulis dulu ya. Pertama akan dibuktikan bahwa psi, aduh, saya belum ngeluarin psi lagi ya, ntar. Kita akan buktikan bahwa psi itu well defined. Nah, tapi tadi beberapa ide dari Najwa sudah benar ya. Jadi kita ambil dua elemen dulu ya, misalkan A sama B, tapi bukan elemen psi ya. Elemen dari psi itu G, domainnya himpunan apa coba? G per kernel F. Iya betul. Jadi ambilnya dari G per kernel F ya, gitu. Nah, tapi kalau G per kernel F itu elemennya bentuknya kayak gimana ya bentuknya ya? Koset ya, Pak. Bentuknya koset, betul. Gimana nulisnya? Sudah ada tuh di tulisan tugas membacanya udah ada tuh kelihatan. Gimana cara nulis elemen dari G per kernel F? A bintang kernel F. Oke, betul. A bintang kernel F ya. Nah, tapi berhubung kita ngambilnya dua ya, tadi seperti kata Najwa, berarti kita ambilnya A bintang kernel F sama B bintang kernel F ya.
elemen dari G per kernel F. Sebenarnya gini sih, tulisannya ini pasti bakalan repot. Tapi saya titip minimal kalian tahu aja ya cara mendefinisikan apa membuktikan terdefinisi dengan baik, subhimpunan, homomorisme ya minimal itunya kalian tahu. Nanti sisanya kalian ngulik-ngulik sendiri secara alami biasanya ketemu ya. Oke, jadi dua-duanya ini elemen dari G per kernel F sehingga nah harus sama ya. Sehingga A bintang kernel F itu sama dengan B bintang kernel F ya. Akan dibuktikan bahwa apa yang harus dibuktikan? Jika A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F, maka F bintang kernel F sama dengan F B bintang kernel F. hampir benar. Pemetanya bukan F, tapi siapa pemetanya? Ya, si Pak, maaf lupa Psi Pak. ya. Oke. Akan dibuktikan bahwa psi dari A bintang kernel F sama dengan psi dari B bintang kernel F ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalian bisa ngitung psinya dulu. Kalian juga bisa menghitung, bisa memperhatikan apa yang terjadi kalau A sama dengan B. Kira-kira yang mana yang mau kalian kerjakan dulu? Yang ini dulu, yang atas dulu, atau yang bawah dulu nih? Yang bawah Pak. Kalian mau ngotak-atik ini dulu? Oke, kalau begitu kita punya bahwa, oke, bukan kita punya bahwa kita harus membuktikan bahwa, oke, si dari akar bintang kernel F jadi apa ya? FA. F FA, betul, FA. Kalau yang B bintang kernel F itu jadi apa? FB. FB, ya. Kita harus membuktikan bahwa yang kiri ini FA, yang kanan FB, kan? Jadi kita harus membuktikan bahwa FA itu sama dengan FB, kan ya? Nah, tapi kita belum tahu kan ini dari mana berangkatnya kan ya? Berarti udah beres ya. Berarti untuk yang bagian ini cuma menunjukkan bahwa endingnya bahwa FA sama dengan FB ya. Gitu. Kalau begitu sekarang kalian harus ngutak-atik yang ini. Jadi karena A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F, maka gimana berarti? Apa akibatnya? Kalau ada yang masih ingat koset. Saya kasih petunjuknya mungkin agak membingungkan. Ini adalah kelas ekivalen yang wakilnya A. Ini kelas ekivalen yang wakilnya B kan ya? Nah, pertanyaan saya, kapan kelas A itu sama dengan kelas B? Kan ini kan ngomongnya relasi ekivalen kan? Kelas ekivalen A itu sama dengan kelas ekivalen B jika gimana kalau pakai bahasa relasi? A bintang B inverse ya Pak. Oke, langsung ke jawaban. A bintang B inverse harus kayak gimana? Bener, pakai A bintang B inverse. A bintang B inverse-nya kayak gimana? Elemen di G. Elemen di, bukan di G, di siapa? A bintang B inverse-nya merupakan elemen Si, dari siapa? si bukan. Siapa? Siapa itu Ci? Aiman. Bukan. Hmm. Tadi Aiman bilang elemen dari siapa, cuma kayaknya kurang jelas deh, bukan si. Kernel F mah Elemen dari kernel F ya, betul. Oke, kita review lagi ya. Nih, ini pelajaran relasi ekivalen. Jadi, ini kan A bintang kernel F itu berarti kelas yang wakilnya A kan ya? Nah,
Sementara B bintang kernel F itu kan kelas yang wakilnya B kan. Nah, dua kelas itu dianggap sama kalau wakilnya sama kan, ya. Jadi dari kelas ini kalau misalkan saya panggil Fikri sama saya panggil Aiman atau saya bilang kelasnya Fikri sama kelasnya Aiman, sama nggak? Sama kan? Kelasnya Najwa juga sama kan? Kelas M23B kan? Ya. Kelasnya Ilyas juga M23B kan ya? Gitu. Jadi ini berarti A itu berelasi dengan B. Nah, tapi ini kan topiknya koset. Tadi Fikri apa Oh, Fikri tadi menyebutkan bahwa A berelasi dengan B jika A B inverse-nya atau A bintang B inverse ya itu kalau kata Ilyas tadi merupakan anggota dari subgrupnya kan ya. Nah, kalau di sini subgrup normalnya kan kernel ya. Makanya dia harus merupakan anggota dari kernel F ya. Seperti itu cara mikirnya. Makanya ya, kita selama ini belajar di aljabar abstrak itu selalu konstruktif dari teori-teori sebelumnya. Ya, makanya kalau ada bagian depan lupa, itu kalian harus ingat-ingat lagi dan perkuat ya. Jadi, karena A bintang kernel F itu sama dengan B bintang kernel F, berarti A bintang B inverse itu kan merupakan elemen dari kernel F kan? Sehingga, apa artinya A bintang B inverse merupakan elemen dari kernel? F bintang B inverse sama dengan identitas Betul, bagus. Karena dia merupakan elemen dari kernel F, berarti kalau dipetakan oleh F, hasilnya jadi identitas kan? Jadi FA bintang B inverse itu sama dengan identitas. Di mana identitasnya? Di H. Di H ya. Karena F kan memetakan dari G ke H ya, berarti identitas di H ya. Oke, merupakan identitas di H. Nah, sekarang kalian bisa otak-atik nih persamaan. Kira-kira jadi apa ini? F bulat F B inverse Oke, bagus. Kalau kalian gunakan sifat homomorfisme, ini jadi FA dioperasikan, tapi hati-hati operasinya ada di H ya. Dari FB inverse itu sama dengan identitas di H kan ya. Terus ini bisa diapain coba? Masih pakai sifat homomorfisme ya. Nanti terakhir pakai sifat grup dan pakai sifat inverse. Jadi apa coba ini? bulat F B di inverse kan. Oke. FB inverse, kalau kalian masih ingat sifat homomorfisme, inverse-nya bisa keluar ya. Tuh, FA bintang FB, inverse-nya keluar sama dengan identitas dari H. Kesimpulannya, F A sama dengan F B. nah, FA sama dengan FB ya. Sesuai kan? Kita kan pengen buktikan bahwa FA sama dengan FB, terbukti kan ya, FA sama dengan FB. Gitu. Terbukti bahwa psi itu terdefinisi dengan baik ya. Oke, oke. Terbukti bahwa psi itu terdefinisi dengan baik. Nah, sekarang nomor dua. Kalian disuruh jelaskan mengapa psi itu pada. Ya, kenapa coba? Kenapa psi itu fungsi yang pada? Saya ngomongnya jelaskan karena kayaknya agak simpel, jadi nggak pakai buktikan. Tapi kalau ujung-ujung kita mau buktikan ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kedua akan dibuktikan bahwa psi itu pada. Jadi kan gini, kan kita udah buktikan bahwa psi well defined. Berarti kita harus buktikan satu-satu dan pada, berarti bijeksi. Terus kita buktikan bahwa dia homomorfisme kan ya. Homomorfisme yang bijektif berarti jadi isomorfisme kan. Membuktikan bahwa psi itu adalah sebuah isomorfisme dari
G per kernel F ke image F ya. Gitu. Akan dibuktikan bahwa psi itu pada. Bagaimana caranya membuktikan sebuah fungsi itu pada? Semua anggota domainnya punya pasangan. Kebalik. Semua anggota kodomain ya. Nah, kalau pakai bahasa matematika gimana nulisnya? C-nya memetakan semua elemen isomorfis F gitu Pak. Psi merupakan apa terus sih? Eh, C-nya memetakan ke semua elemen di isomorfisme F. Bukan. Psi-nya memetakan, kan jelas memetakan semua elemen di G per kernel F kan ya. Nah, tapi kita harus buktikan kenapa kok hasilnya apa, kenapa petanya itu sama dengan image dari F ya gitu kalau membuktikan pada. Nah, kalau pakai bahasa matematika silakan diingat lagi gimana cara membuktikan sebuah fungsi itu pada. Tadi kan ada yang bilang apa? Setiap elemen domain kan ya. Harusnya setiap elemen kodomain ya punya prapeta. Berarti kalian harus ambil sembarang elemen kodomain dong. Gimana berarti cara ngomongnya? Berarti untuk setiap Y anggota isomorfisme F ada X kernel F anggota G per kernel F gitu Pak. Oke, hampir benar ya. Jadi, misalkan, nah sekarang di sini dia bentuknya FA ya. Hmm, saya ambilnya ini aja ya. Misalkan B itu elemen dari image F ya. Oke, B itu adalah elemen dari image F. Kan psi itu kan memetakan dari kernel ke image kan ya. Berarti kamu harus buktikan bahwa, nah yang Tracy bilang tadi belakangnya udah benar ya, akan dicari elemen dari G per kernel F sehingga petanya jadi elemen itu kan ya, akan dicari suatu elemen di G per kernel F yang akan dicari suatu elemen di kernel F yang petanya oleh psi, eh, yang petanya oleh psi adalah G ya. Nih, kok ada lagi? Adalah B ya, gitu. Nah, kalau udah kayak gini caranya, gara-gara kita cuma informasinya ini doang, B itu elemen dari image F, berarti mau nggak mau kalian harus main dengan informasi itu. Jadi, karena B itu elemen dari image F, apa artinya berarti? B itu petanya F loh. Artinya apa berarti? Sambil nunggu kalian jawab, saya save dulu ntar. B berarti elemen di G. Bukan B elemen. Nggak mungkin di G dong, kan image udah di H. Ya, bukan gitu. Nah, apa coba? Ntar, aljabar abstrak hari ini 14 Oktober ya. Apa artinya dia merupakan elemen dari image F? Image F itu apa sih image F? Image F apa image F? Himpunan semua peta yang mungkin dari F. Oke, image F itu himpunan semua peta yang mungkin dari F kan ya. Nah, B itu ada di image F. Apa artinya berarti? Berarti dia punya prapetanya, Pak, di F. Betul. Dia punya prapeta di mana berarti? Kan Di F F, kan pemetaan dari G ke H. Berarti B punya, karena B itu elemen dari image F, berarti dia punya prapeta di mana berarti? di G, Di G ya. Maka, jadi karena B itu adalah image dari F,
maka terdapat suatu A elemen dari G sehingga sehingga apa berarti? Tadi kan katanya kan B punya prapeta dari A, punya prapeta. Berarti prapetanya misalkan A. Berarti kalau ditulis secara lengkap terdapat suatu A elemen G sehingga FB sama dengan A. kebalik FA sama dengan B. FA sama dengan B ya. Jadi kalau B-nya itu ada di image F, berarti B punya prapeta dong. B merupakan peta dari F, berarti dia punya prapeta ya. Jadi ada suatu prapeta A di G, sehingga FA, peta dari A sama dengan B kan ya. Ya gitu. Nah, sekarang persamaan ini kira-kira bisa jadi apa berarti? FA tadi sama dengan apa ya kalau di sini ya? Coba lihat di tugas membaca ini. FA sama dengan apa FA? Si A kernel F. Nah, si A kernel itu kan ya. Jadi nanti dapat dong prapeta dari B itu kalau di image F adalah A bintang kernel F berarti kan ya. Ini terjadi karena B-nya itu kebetulan anggota dari image F ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian jadi gini kemudian karena psi dari A eh karena A elemen G maka A bintang kernel dari F itu elemen dari G ya. Eh, elemen dari G. A elemen kernel F itu adalah elemen dari G per kernel dari F ya. Gitu. G per kernel F ya. Sehingga FA itu berarti FA itu tadi sama dengan psi dari A bintang kernel F kan ya. Gitu. Ya. A bintang kernel F itu sama dengan B berarti kan ya. Jadi terbukti bahwa setiap elemen B di image F, maaf, image F memiliki prapeta ya, yaitu A bintang kernel F ya, seperti itu ya. Sudah berarti terbukti bahwa oh ini harus dikasih nomor ya 1, 2, 3, 4 ya. Nomor satu gini aja kali ya. Nah, satu pertama akan dibuktikan baik, kedua akan dibuktikan bahwa si itu pada ya. Jadi terbukti bahwa si itu pada ya. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Disuruh buktikan bahwa psi itu satu-satu. Jadi, ketiga akan dibuktikan bahwa psi satu-satu. Nah, karena psi itu disuruh buktikan psi itu satu-satu. Gimana berarti caranya? Membuktikan bahwa pemetaan itu satu-satu. Mungkin karena kita udah scroll jauh, kayaknya banyak yang udah lupa dengan definisi-definisi tadi ya. Mungkin alangkah baiknya saya sambil coret-coret ya. Oke, saya ingetin lagi. Jadi F itu dari G ke H itu adalah homomorfisme. Oke, jangan pakai ini kayak next time saya pakai teks aja ya. Ini adalah homomorfisme. Terus kalian disuruh membuktikan bahwa psi psi dari A bintang kernel F itu sama dengan FA ini adalah sebuah isomorfisme ya. Nah, sekarang gimana caranya membuktikan bahwa psi itu satu-satu? Oh ya, adapun psi itu memetakan psi
sorry. C itu memetakan dari G per kernel F ke siapa tadi, ke image F ya. Saya harus tulisin ini biar kalian biar kalian nggak bingung ya gimana caranya menulis definisinya. Oke, berarti gimana caranya membuktikan C itu satu-satu? Jika si A sama dengan si B, maka A sama dengan B. Oke, bagus. Jika si A sama dengan si B, maka akan dibuktikan bahwa A sama maaf, saya kekick. Lagi gangguan Excelnya. Oke. Em, Bilang ya kalau udah kelihatan lagi ya. Udah kelihatan lagi nih share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, ya. Kalau udah kelihatan share screen-nya, sekarang coba saya ingat-ingat lagi ya. Jadi tadi itu apa namanya? F itu dari G, if itu memetakan dari G ke H. Saya akan nulis keterangannya sambil nunggu. Kalian jawab A sama B-nya ada di mana? Tadi kan Fikir bilang jika si A sama dengan si B, maka A sama dengan B kan? Nah, A sama B-nya itu dari mana? Elemen siapa? G per kernel F. Oke, betul. G per kernel F. Kalau begitu, nanti kalian tulisnya jangan A sama B doang ya. Gimana berarti nulis elemennya? A bintang kernel F. Oke, betul. A bintang kernel F sama B bintang kernel F berarti ya. Betul. A bintang kernel F sama B bintang kernel F ya. Nah, baru di sini ditulis sehingga psi dari ini sama dengan psi dari ini ya. Psi dari A bintang kernel F itu sama dengan psi dari B bintang kernel F. Ya, akan dibuktikan bahwa kebalikannya well defined ya, converse-nya well defined. Akan dibuktikan bahwa A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F. Ya, gimana coba? Berarti kan kalian harus start dari sini dulu kan? Ini jadi apa berarti? A sama dengan FB. Oke, kayaknya yang Fikri bilang benar tapi agak kurang kedengeran. Apa Fikri tadi? FA sama dengan FB. Oke, betul ya. Dan mohon maaf ya tadi gara-gara saya ke disconnect hilang tadi ya tulisan saya ya. Jadi psi itu kan tadi pemetaan dari G per kernel F ya ke H kan ke image F kan ya. Nah, tadi aturan pemetaannya adalah psi dari A bintang kernel F itu sama dengan FA kan ya. Nah, berarti saya pikir bilang tadi karena C dari A bintang kernel F sama dengan C dari B bintang kernel F, berarti FA sama dengan FB kan? Nah, sekarang di sini kalian main-mainin aja persamaannya. Ini kira-kira bisa diubah jadi apa nih? Kalian ingat kan tadi pas pembuktian well defined, tinggal dibalikin aja. Jadi apa nih berarti kira-kira? F A bulat FB inverse sama dengan identitas
di H. Betul ya. Kita inverse kan. Jadi FA dioperasikan circle dengan FB, inverse itu sama dengan E H ya, identitas di H. Lalu ini jadi apa ini? FA kalau dioperasikan dengan FB inverse jadi apa berarti? F Ini F harusnya. A FA F bintang B inverse. Iya betul. Langsung aja ya. Ini jadi F dari A bintang B inverse kan? Akibatnya, jadi kan A bintang B inverse ini kalau dipetakan oleh F itu sama dengan EH kan? Berarti artinya apa? Kalau dia dipetakan ke identitas? A bintang B inverse Mhm. Akibatnya A bintang B inverse kenapa berarti? anggota kernel F. Bagus, anggota dari kernel F ya. Dia merupakan anggota dari kernel F sehingga karena A bintang B inverse sama dengan anggota di kernel F, berarti ya udah dong. A bintang kernel F sama dengan B bintang kernel F dong, ya kan? Masuk ke kelas ekuivalen yang sama kan ya? Sudah ya? Berarti terbukti bahwa C itu satu-satu ya. Enak kan kalau semuanya sambil coba jawab sambil mikir jadi lebih paham ya, lebih belajar gimana cara membuktikan ya. Karena ingat, ini minggu terakhir sebelum UTS. Jadi kalian harus benar-benar saya push untuk mencoba berpikir dan mencoba membuktikan ya. Oke, so far bagus nih ya. Kalian bisa dapetin 3 ya. Oke. Nah, yang keempat, terakhir, akan dibuktikan bahwa psi itu satu-satu. Kok psi satu-satu maaf itu yang tadi. Akan dibuktikan bahwa psi merupakan sebuah homomorfisme. Kalau disuruh membuktikan bahwa dia sebuah homomorfisme, berarti gimana berarti? Tulisan saya kenapa hilang ya? Nah, oke. Gimana berarti kalau disuruh membuktikan bahwa psi itu adalah sebuah homomorfisme? Nih, ya Berarti keterangan. si si A bintang kernel F sama dengan si A bulat si kernel F ya Pak. Kurang tepat. Karena A sama A bintang kernel F itu masih satu elemen, jadi bukan itu yang dipisah ya. Tapi kan A bintang kernel F ini bukan dua elemen loh, hati-hati loh. Ini satu elemen ya. Harusnya kalian ambil dua elemen. Berarti nggak cuma A bintang kernel F doang ya. Harusnya kalian ambil dua elemen juga ya. Jadi misalkan A bintang kernel F sama B bintang kernel F itu adalah anggota dari G per kernel F ya. Akan dibuktikan bahwa, tapi idenya udah bener tadi Fikri ya. Idenya udah bener, ngarahnya ke situ. Tapi elemennya bukan A bintang kernel F doang. Tapi A bintang kernel F sama B bintang kernel F. Gimana berarti? Berarti si A bintang kernel F bintang B bintang B bintang kernel F nggak Pak? Betul, Fatin. Elemen itu yang kalian mainkan ya. Nah, di sini tuh kan. Ini ada alasan ya kenapa saya males menuliskan semua semua operasi sekaligus. Jadi kali ini saya tempel ya. A kernel F bintang B kernel F ya gitu ya saya nulisnya ya. Nah, benar. Berarti yang dioperasikan A kernel F sama B kernel F kan? Nah, ini harus gimana? Harus memenuhi apa berarti? Nah, dia sama dengan si A kernel F bulat si B kernel F bukan Pak? Oke, mantap betul ya. Akan dibuktikan bahwa psi dari A kernel F bintang B kernel F itu sama dengan psi dari A kernel F ya dioperasikan dengan psi dari B kernel F ya. Tuh, bisa kan? Bagus ya. Oke, sip. Pokoknya kalian harus tahu
definisi dasar pembuktiannya, jadi harusnya nggak terlalu susah. Udah bisa kan? Good ya. Akan dibuktikan bahwa yang kiri itu jadi yang kanan. Nah, kita punya bahwa, nah kalau disuruh membuktikan persamaan kayak gini, mending jalan dari kiri terus finishnya di kanan kan? Ini diutak-atik supaya jadi si A bulat si B kan ya? Nah, sekarang silakan kalian pikirkan, ini jadi apa coba? Ini jadi apa? Si AB. Si dari A A, bintang B. AB apa? AB kernel F. Iya. Ingat ya, ini kan operasi antar koset. Kalau dua koset kalian operasikan, berarti jadi A bintang B, kernel F kan ya? Tuh, jadi A bintang B, kernel F kan? Ya? Nah, AB, A bintang B, kernel F kalau ditekan oleh psi jadi apa ya? FAB. Iya, betul ya. F dari A bintang B kan? Nah, terus di sini diapain? Masih ingat F itu apa tadi? F A bulat FB. Iya, karena F itu homomorfisme diberikan ya di teoremanya, berarti F A bintang B pecah dong, ya nggak? Bisa jadi pecah kan? Karena F adalah sebuah homomorfisme, maka berarti F A bintang B jadi F A bulat F B kan? Nah, balikin. F A tadi sama dengan apa ya F A? Si A kernel F. Iya, kalau F B-nya jadi apa? Si B kernel F. Ya udah, selesai kan? Itu doang, gampang. Selesai kan? Ini sama dengan ini. Kayaknya ada. Oh enggak, saya kira ada tulisan yang hilang. Dari sini jalan ya. Sorry. Dari sini jalan ke sini, terus lanjut ke sini ya. Terus jalan ke sana. Dapat si dari A kernel F, B kernel F sama dengan si A kernel F, si B kernel F. Ya udah. Jadi terbukti bahwa oh ininya saya hilang, sorry. Bentar ya, akan dibuktikan bahwa maaf. Masa kok ada yang hilang tulisannya? Nah, akan dibuktikan bahwa ini ya, ya sudah terbukti bahwa A bin bahwa ini terjadi kan. Waduh, aduh, nge-crash ini kayak ini saya nih. Wah, ini not responding nih kacau. Ntar ya, ini kayak saya ngopi sesuatu yang error. Oke, tapi intinya kalian nangkep ya. Karena kalian sudah membuktikan homomorfisme, berarti selesai ya bukti teoremanya ya. Terbukti bahwa ini adalah sebuah isomorfisme ya. Kayak gitu. Oke? Ya? Wah, ini fix nge-crash ya, karena tadi kayaknya ada equation yang rusak tadi. Maaf ya, saya akan close dulu, tapi kesimpulannya, terbukti bahwa psi itu merupakan sebuah isomorfisme. Berarti sudah selesai ya, membuktikan teorema isomorfisme pertama ya. Gitu. Oke, sambil nunggu word saya yang nge-crash, ini selesai. Nah, sebenarnya ada perluasannya, yaitu teorema korespondensi. Banyak ini nanti. Kayaknya saya mau akan fokus ke teorema korespondensi dulu saja ya. Karena kayaknya teorema isomorfisme kedua sama ketiga nggak dipakai sesering yang isomorfisme pertama ya. Tapi tadi yang isomorfisme pertama harus ngerti ya, karena sering banget dipakai untuk membuktikan isomorfisme yang pertama ya. Gitu. Tuh kan hilang ya. Ya udah, saya akan paste kayak gini aja. Ntar, ntar saya ini dulu ya. Tuh ya. Tadi tulisannya kayak gini. Terus ini saya delete aja. Oke, berarti sorry. Berarti terbukti bahwa psi merupakan sebuah homomorfisme. Ya.
Ini mengakhiri bukti teorema isomorfisme pertama. Berapa halaman buktinya? Sekitar 1,5. Oh enggak 1,5 ya. Sekitar 1 halaman ya. Ini gedenya gara-gara ini doang. Ya, gitu. Main ya. Tapi kayaknya nggak keluar di ujian ya. Karena kalau di ujian sama aja kayak gini. Tapi nanti ada soal ujian ya. Mungkin yang meminta kalian untuk memanfaatkan teorema isomorfisme pertama. Jadi harus ngerti prinsipnya ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah jelas sampai sini? Ya udah cukup ya untuk yang teorema isomorfisme pertama ya. Bapak, maaf izin bertanya. Oh iya, mari silakan. Eh, yang bagian ini Pak tadi yang pembuktian yang nomor 4, Mhm. yang si A bintang B kernel F, terus itu bisa jadi F A bintang B itu gimana ya Pak? Itu berdasarkan definisi dari homomorfismenya, mari. Jadi gini, jadi psi dari A bintang kernel F, jadi kan tadi disebutkan di teoremanya ya. Jadi ini adalah isomorfisme dengan aturan bahwa psi dari A bintang kernel F itu sama dengan F dari A. Gitu doang. Nah, berarti kalau misalkan kamu memetakan A bintang B, berarti ya jadinya FA bintang B kan ya, gitu doang. Oke? Itu berasal dari definisi pemetaan psinya ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah paham habis ini? Oke Pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Kelihatannya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita lanjut ya ke teorema korespondensi. Meskipun ini bukan salah satu dari teorema isomorfisme, saya akan tetap bahas karena dia perluasan dari teorema isomorfisme pertama yang sangat penting. Bahkan ada yang memberi julukan ya, katanya ini adalah teorema isomorfisme keempat katanya ya. Oke, kita akan membuktikan teorema ini ya. Wah, ini rumit nih. Misalkan F itu adalah sebuah Hmm, ini harusnya kayaknya saya pakainya isomorfisme aja kali ya. Maksudnya jangan pakai H kali ya. Harusnya saya pakainya, oh enggak deh nggak bisa. Ini harus pakai kayak gitu kali ya. Harus pakai H ya mau nggak mau ya. Harus merupakan epimorfisme ya. Karena kalau epimorfisme berarti hanya sama dengan image dari F berarti ya. Image dari F-nya sama dengan H ya. Nah, di sini punten saya izin mau nanya ChatGPT dulu. Nah, di sini juga saya mau ngajarin gimana caranya kalian ngasih prompt kalau mau tahu teorema ya. Nah, kenapa di sini saya harus pakai ChatGPT? Karena teorema yang ada di buku nggak semuanya sama dengan teorema yang saya kenal secara umum ya. Nah, kalau teorema isomorfisme pertama itu juga udah agak beda. Makanya saya revisi modul saya karena aduh kok nggak enak ya. Ya udah. Jadi kalau di buku dia memaksa harus epimorfisme. Padahal nggak demikian ya. Coba ya, write down the correspondence theorem for groups ya. Teorema korespondensi itu bisa berlaku untuk grup, modul, gelanggang, ring, sama itu ya, row vector. Oke, dari let be and ini dari oke. Waduh, kok kayak gini ya? GB. Waduh, nah ini kalian hati-hati ya belajar pakai. Kalian harus hati-hati ya belajar pakai AI kayak gini ya, karena ini menurut saya ini kayaknya kurang tepat deh. Ini bukan teorema yang dimaksud ya, ini mah teorema isomorfisme ketiga ya, salah ini. Nah, makanya ya, saya tambah ini promptnya. The extension of the first isomorphism theorem. Jadi kalau kalian yang benar-benar bingung mau belajar dari mana, kalau misalkan kalian mau pakai ChatGPT pun, kalian harus bandingkan dengan, nah tuh ya baru benar ya. Surjective group homomorphism. Normality is preserved ya. Oke, berarti benar memang harus merupakan epimorfisme.
Dah, cukup saya mau tahu itu doang. Ya, soalnya versinya beda. Oke, kita kembali ke teorema korespondensi. Misalkan F dari G ke H adalah sebuah epimorfisme dari grup G ke grup H yang memiliki kernel ker F. Ya, jika H bintang adalah subgrup dari H dan G bintang itu adalah ini, wah ini agak ribet ya. Saya kalau jadi kalian, kalian masih ingat gak kalau disuruh ngerjain soal UTBK atau kayak diketahui ditanya jawab sih masih biasain suaranya ya. Ini lagi. Ntar deh saya ganti. Oke, maaf ya sinyal saya gangguan. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Kalian pernah kenal nggak dengan pembelajaran yang itu apa? Diketahui ditanya jawab. Saya mau membiasakan dengan itu soalnya ya. Jadi di sini saya mau memberikan dulu apa saja yang diketahui ya. Jadi F dari G ke H ini merupakan sebuah epimorfisme. Masih ingat apa epimorfisme itu? Epimorfisme itu apa epimorfisme? Eh, Homomorfisme yang pada. Betul, homomorfisme yang pada ya. Oke. Nah, terus diberikan bahwa nah di sini saya izin nulis pakai simbol aja ya. H petik ini itu adalah subgrup. Nah, subgrup katanya boleh nulisnya kayak begini ya. Subgrup dari H lingkaran ya. Jadi ini subgrup nih H petik. Dan G petik itu apa namanya tadi? G petik itu sama dengan saya warna beda aja, ya. G petik itu sama dengan A elemen G, berarti himpunan semua elemen di G yang petanya ada di H aksen ya. Nah, ini bahasanya agak rumit nih. Saya juga lagi memahami makna gampangnya kayak gimana ya. Yaitu himpunan semua elemen di G yang dipetakan ke H aksen oleh F. Nah, ini ya informasi yang diketahui. Jadi kita berangkat dari sini ya. Oke, sip. Nah, kalau di modul saya, ini sudah ada petunjuknya ya. Karena teorema ini juga dibuktikan di buku. Ya. Oke, mungkin langsung aja saya turunin. Sip ya. Kita harus buktikan bahwa G bintang adalah subgrup dari G dengan pembuktian subgrup biasa. Nah, jadi pertama akan dibuktikan bahwa G bintang, G aksen bintang adalah subgrup dari G. Adalah subgrup dari G bintang. Gimana cara membuktikannya? Masih ingat cara membuktikan subgrup? eh, Tidak kosong dan Betul, tidak kosong dan H petik Betul. merupakan subset dari H. oke, betul ya. Eh, kok subset dari H? Subset dari siapa itu harusnya? G bintang? Bukan subset dari H. Dari G. Dari Dari G G. ya, ini ya. Pertama, G bintang tidak kosong karena siapa yang pasti masuk di G bintang? E. G. Identitas ya. Karena identitas di mana identitas yang ada di G aksen?
Identitas dari grup siapa? G aksen. Nggak ada identitas G aksen ya. Identitas kan G aksen subgrup nih. Ambilnya dari G. Berarti identitas dari G ya. Karena jadi pertama G bintang itu tidak kosong. Kita punya bahwa EG itu elemen dari G aksen karena kenapa kenapa identitas di G itu ada di G aksen? Lihat tulisan saya yang pink, syarat untuk G aksen. Kenapa EG itu elemen dari G aksen? Apa syaratnya elemen G aksen? A elemen dari G dan FA elemen dari H aksen. Oke, ya. Karena ini ya, karena EG itu kan elemen dari G, jelas ya identitas di G. Dan tunggu bentar. Emang peta dari FG ada di H aksen gitu? Ya gitu. Petanya dari EG itu ada di H aksen gitu. Peta dari EG itu apa ya? Peta dari EG. EH, Pak. Peta dari EG kan EH ya. Oke, peta dari EG adalah EH. Yakin EH-nya ada di H aksen? Iya, Pak, karena H aksen itu subgrupnya H. Betul. Nah, gitu ya. Makanya kita harus teliti sama setiap keterangan. Karena setiap keterangan tuh dipakai ya. Ini kalau ini miss, nggak ada. Udah teoremanya langsung gagal ya. Jadi semua informasi itu pasti kepake ya. Kayak soal UTBK ya. Diketahui, ditanya jawab. Itu semua informasi pasti kepake. Ya. Makanya ya, skill yang kalian pelajari pas nyelesain soal-soal matematika dulu. Meskipun kita nggak ngitung lagi, itu masih kepake ya cara berpikirnya ya. Gitu ya. Karena identitas di H itu pasti ada di H aksen ya. Kedua, kenapa G aksen itu merupakan subset dari G? Tertutup. Bukan, tertutup mah lain cerita nanti lagi. Lagi-lagi kalian lihat lagi dong definisi dari G aksen. Kenapa G aksen itu subset dari G? Karena untuk setiap A adalah anggota G. Betul. Karena setiap elemen dari G aksen diambil dari A kan? Karena sesuai definisinya, setiap elemen G aksen diambil dari G ya, karena untuk setiap A elemen G tadi ya. Betul. Ketiga, nah baru ketertutupan ya. Gimana cara membuktikan bahwa G aksen itu tertutup terhadap operasi bintang? Nah, ayo Am- diingat-ingat lagi. Ambil sembarang dua elemen. Betul. Ambil sebarang dua elemen apa sama apa misalnya? A, B, elemen G aksen. Bagus. Untuk setiap A dan B elemen G aksen, ya. Oh iya, anyway sama mau ngecek dulu. Oh enggak deh, nanti aja. Saya tadi mau ngecek orang cuma nanti aja. Oke. Untuk setiap A dan B elemen G aksen, betul. Berlaku gimana? A A bintang B bintang. anggota G Mm-mm. aksen. Oke, berlaku A bintang B itu elemen G aksen. Oh, tapi kenapa? Kenapa A bintang B elemen G aksen? Betul, nanti finishnya kayak gini, tapi kenapa? Ada yang tahu? Karena A dan B anggota G dan G aksen adalah sukup dari G. Nah, belum tentu juga, hati-hati. Tertutup sih emang di G ya, tapi belum tentu tertutup di G aksen ya. Nah, jadi jangan ngelihat dari G. Kita ngelihatnya dengan cara lain. Saya kalau jadi kalian gini caranya. Ketiga,
Misalkan dulu, misalkan A sama B itu adalah elemen G aksen. Nah, di sini kalian lihat sifatnya dulu. Maka apa akibatnya? A, B itu elemen G aksen. FA bintang B elemen H aksen. FA bintang B elemen H aksen. Hmm, mungkin ada benernya belakangnya kayak gitu, tapi belum dari situ dulu startnya. Tapi benar mungkin akan ada kejadian seperti itu benar. FA bintang B-nya elemen H aksen. Tapi kita fokus di sini dulu nih. Kan A sama B-nya ada di G aksen. Kalau kalian ngelihat definisi dari G aksen, apa artinya A sama B ada di G aksen? A, B elemen G. Oke, A, B-nya elemen G, betul. Lalu, FA sama FB-nya anggota H aksen, Pak. nah betul Mamat ya. Bahwa karena A sama B-nya elemen G aksen, maka FA sama FB-nya itu ada di H aksen. Nah, ayo nih, mulai rame nih pelajarannya nih. Udah makin banyak yang jawab nih, bagus. Oke, FA sama FB itu ada di H kan ya, ada di H aksen. Nah, sekarang apa yang bisa kalian lakukan di sini coba? Ini seru nih, kita mau membuktikan ketertutupan tapi pakai ketertutupan dari grup lain nih, menarik. Kalian udah tahu nih, FA sama FB kan ada di H aksen. Terus dia apa ini kira-kira? Dioperasikin ya Pak. Betul. Harapan saya kalian kalau udah ngeliat dua fungsi gatel kan pengen dioperasin kan? Betul. Dioperasikan ya berarti FA circle FB berarti ya karena itu kan ada di H aksen berarti operasinya yang circle. Nah, operasinya gimana operasinya? Sama dengan FA bintang FB. Oke. Sama dengan FA bintang B kan ya. Ini nanti sama dengan F dari A bintang B ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita nggak sampai sini dulu nih. Sebentar. Tadi H aksen tuh apa ya? H aksen ya. Lihat dia tulisan atas kiri. H aksen itu apa H aksen? Subset dari H. Dari kita, Pak. Bukan cuma subset ya. Kayaknya kalau saya nulis kayak gitu kayaknya agak menjebak ya. Bukan cuma subset tapi apa? Sub apa? Subgroup. Subgroup ya. Oke. H aksen itu adalah subgroup dari H itu ya H circle ya. Nah, jadi karena H aksen lingkaran itu merupakan sebuah subgroup, maka jadi kan ini ya, FA sama FB kan merupakan elemen dari H bintang. Tapi H bintang subgroup kan? Berarti hasil operasinya gimana berarti hasil operasinya? Elemen dari H aksen. Iya, betul. Kan H aksen kan grup juga ya, karena kan merupakan subgroup nih. Berarti karena ada FA sama FB di H aksen, berarti hasil operasinya tertutup kan? Berarti FA bulat FB itu sama dengan elemen dari H aksen kan ya? Gitu. Nah, tapi kan tadi udah kalian otak-atik dikit nih. Katanya apa namanya? FA dioperasikan dengan FB itu kalau pakai sifat homomorfisme ya. Tuh, diberikan bahwa F-nya homomorfisme kan? Jadi karena H aksen itu subgroup dan F merupakan sebuah homomorfisme, maka F dari A dioperasikan dengan FB itu jadi F dari A bintang B kan kalau pakai sifat homomorfisme. Lalu karena H aksen itu tertutup, berarti FA
Operasin FB berarti ada di H bintang juga, ada di H aksen juga kan ya? Kayak gitu. Ya, berarti akibatnya karena FA bintang B itu ada di H aksen, berarti apa artinya? Apa akibatnya? A bintang B elemen G aksen. Betul, A di bintang B elemen dari G aksen ya. Ini langsung nih terbukti bahwa, eh, enggak, sorry, sorry. Oleh karena itu, G aksen tertutup terhadap operasi bintang ya, gitu. Oke, ya. Jadi sudah tidak kosong, subset tertutup. Berarti terakhir apa? Berarti terakhir Inverse A. inverse. Kalau mutin inverse berarti gimana caranya? Ambil sembarang satu elemen Betul. Ambil satu elemen di mana? di G aksen. Betul. Jadi kita misalkan A itu elemen G aksen. Kira-kira inverse-nya siapa inverse-nya? A inverse Oke. Tapi A inverse yang kamu maksud A inverse di mana itu ya? di G. Di G dulu ya, karena ada masalah. Belum tentu A inverse itu ada di G bintang, G aksen kan? Nah, tapi kita bisa buktikan bahwa A inverse ini merupakan elemen dari G aksen ya. Coba, gini caranya. Pandang A inverse itu elemen G. Akan dibuktikan bahwa inverse dari A tersebut memenuhi bahwa A inverse itu juga ada di G ya. Oke? Inverse dari A tersebut yang memenuhi A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan EG berarti ya. Itu juga memenuhi bahwa A inverse itu ada di G bintang. Gimana caranya? Buktikan bahwa A inverse ada di G aksen. Gimana cara membuktikannya? Ya, ini kayaknya materinya nggak semuanya kekejar, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian nggak dapat semuanya, berarti sisanya saya serahkan kalian baca sendiri. Yang penting kalian jadi lebih bisa membuktikan pernyataan ya. Gitu. Cek, Silahkan. cek Mm-mm. ada di H, H petik H aksen atau enggak. Betul. Berarti kan gini, kalau misalkan kalau misalkan A inverse ada di G bintang, berarti kita harus buktikan bahwa F dari A inverse itu ada di H petik ya kan ya? Itu kan? Nah, harus dibuktikan bahwa itu juga memenuhi bahwa ini. Untuk membuktikan ini, bukan nggak usah bertele-tele langsung aja. Perlu dibuktikan bahwa F dari A inverse itu elemen dari H petik ya, gitu caranya. Nah, di sini ada yang punya ide nggak gimana cara membuktikannya? Oh iya benar-benar. Oke, belum ada yang punya ide ya. Caranya, siapa yang tadi pasti masuk di G petik? Identitas. Identitas kan? Oh, nggak usah G petik ya, H petik aja langsung ya. Mengingat bahwa pasti
E bintang H. H itu kan pasti ada di H petik ya kan ya? Karena kan tadi kan identitas pasti ada di G petik. Berarti petanya yaitu identitas dari H pasti ada di H kan ya? Ada di H petik ya. Kita punya bahwa, nah ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira H itu sama dengan apa? FEG. F dari apa? FEG ya? Oh, Iya. oke. Sebenarnya yang saya harapkan kita tidak pakai EG. Ada yang tahu nggak kalau misalkan pakai FA itu FA-nya diapain biar jadi EH? Ini akal-akalan nih beneran. A bintang A ini. Betul, Bukan. tapi bukan bintang ya. FA dioperasikan si FA dot F A inverse ya. Itu ya. Itu ya. Oke. Jadi karena EH itu pasti di H petik, berarti kita punya bahwa tunggu bentar. Oh, oh enggak. Jangan kayak gini. Tapi udah, karena tadi kalian sudah menjawab, saya akan bantu aja nggak apa-apa. Karena A itu elemen G petik, berarti apa artinya berarti? Kalau A elemen G petik, simpel aja ternyata. Maaf, nggak perlu akal-akalan banget. Kan A-nya kan elemen G F, petik. Apa artinya? FA anggota H petik. Bagus. Fa elemen dari H petik. Sehingga, nah karena H petik itu adalah sebuah H petik adalah sebuah subgroup, maka jadi selain Fa, siapa lagi yang ada di yang ada di H petik? FA inverse. Bagus, Fa inverse ya. Fa inverse. Nah, tapi Fa inverse sama dengan apa Fa inverse? Kalau pakai sifat homomorfisme, ada teoremanya kemarin. F dari A inverse. F dari A inverse ya, betul. Ya, tuh terbukti kan? Ya, kita membuktikan bahwa F dari A inverse itu elemen dari H. Dan terbukti bahwa ini ya, F dari A inverse elemen H kan ya, H petik ya. Gitu. Oke, jadi ya sudah. Oleh karena itu, setiap elemen G aksen memiliki inverse terhadap operasi operasi G bintang ya. Oke, ya sudah berarti terbukti bahwa G aksen itu adalah subgrup dari G ya. Selesai. Tapi ini baru nomor satu ya. Ada 4 nomor. Main ya. Ya udah. Sebenarnya ini kalian bisa saya serahkan ke kalian untuk apa namanya? Mencoba membuktikan secara mandiri ya. Tapi paling enggak ya, pelajaran hari ini menjadi pelatihan yang sangat bagus ya untuk kalian memahami konsep-konsep dasar pembuktian ya. Jadi bagus ya buat review ya. Makanya di sini saya sangat mendorong kalian untuk berpikir. Tapi bagus nih, kalian udah bisa jawab sampai ini udah oke banget ya. Nah sekarang yang nomor 2. Tadi kedua akan dibuktikan bahwa kernel F itu merupakan subhimpunan dari G petik. Nah, gimana caranya? Gimana cara membuktikan bahwa kernel F itu subset dari G petik? Cara membuktikan cara membuktikan subset gimana berarti? Ayo ini materi paling pertama nih, bab pertama, materi basic.
Gimana cara membuktikan bahwa kernel dari F itu subset dari G? Untuk setiap elemen di kernel F juga elemen di G petik. Oke, betul. Jadi misalkan kita ambil dulu kan, ambil A itu elemen dari kernel F, ya. Oke, gampang sih ini kebetulan. Apa akibatnya A itu elemen kernel F? FA sama dengan identitas di Betul. H. Oke, mantap. FA itu adalah identitas di H kan ya? Nah, terus gara-gara informasi ini, kenapa kok A-nya itu ada di G aksen? Kenapa A-nya elemen G aksen? Nah, saya mau kasih kesempatan buat mikir nih, bisa nggak? Kenapa gara-gara FA-nya elemen EH, akibatnya jadi A itu elemen dari G bintang? G petik. Karena EH-nya tuh kan elemen H aksen. Jadi dia memenuhi syarat himpunan di aksen, Pak. Iya, betul, bagus. Karena EH itu kan elemen dari H petik kan? Ya udah berarti FA itu elemen dari H petik ya, gitu. Ini cara nulis yang cepat, tapi kalau kalian takut bingung, saya akan tulisin lebih detail ya. Jadi, karena EH itu elemen dari H petik ya, tadi ya sebagai subgrup, maka berarti FA itu elemen H petik dong. Kan FA-nya sama dengan EH. EH-nya ada di H petik, ya udah berarti FA adalah elemen dari H petik, ya kan? Berarti memenuhi syarat dong, persis banget lagi. FA elemen dari H petik ini kan? Berarti si A ini ada di G aksen ya, gitu. Karena EH itu elemen dari H petik, maka FA itu elemen dari H petik, sehingga A itu elemen dari G bintang. Ya udah, selesai ya. Ini yang nomor duanya ternyata sebaris doang. Terbukti bahwa kernel dari F itu adalah subset dari G petik ya. Selesai. Oke, sekarang kita ke yang nomor 3. Bukan gampang kan? Yang mungkin yang susah itu buat kalian kalau tiba-tiba nggak tahu ngakalnya dari mana mungkin ya. Di sini kan sedikit ngakal, mungkin bingung ya. Gitu. Gimana caranya sampai ke finishnya? Mungkin di situ ya. Nah, tapi kalian kalau di ujian bisa menuliskan idenya, akan dibuktikan apanya dulu, itu udah dapat poin ya. Nanti kalau kalian di ujian benar-benar ngestak, minimal kalian harus tunjukkan ke kami apa bahwa kalian tahu apa yang harus dilakukan ya. Minimal kalian tahu apa yang harus dibuktikan kayak gitu. Kalau kalian bisa nulis itu di lembar ujian, itu udah dapat poin lumayan ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kemudian, yang ketiga akan dibuktikan bahwa apa tadi? G aksen per kernel F. Hmm, G aksen per kernel F itu isomorfik dengan H aksen bintang ya. Coba. Wah, ini lumayan ini. Coba. H aksen, coba. Bukan H aksen bintang ya, H aksen circle ya. Ntar. Terus dibuktikan bahwa ini isomorfik ya. Tuh. Sorry, ini gambar ini kecampur-campur maaf. Akan dibuktikan bahwa ini bintang. Sip, gitu ya. G bintang per kernel F bintang itu isomorfik dengan H petik ya. Oke. Nah, sekarang di sini kalian harus pakai teorema isomorfisme pertama nih. Maka saya bilang teorema isomorfisme pertama itu sangat penting untuk membuktikan hal seperti ini, ya. Oke, tunggu sebentar. Emangnya kernel dari F itu sub ini ya? Coba saya lihat. Gunakan teorema isomorfisme dan jelaskan bagaimana cara-cara teorema isomorfisme pertama terpenuhi.
Nah, di sini kalian harus ingat lagi. Apa aja tadi syarat teorema isomorfisme pertama? Nih, teorema isomorfisme pertama ini. Apa aja syaratnya tadi syaratnya? Premisnya apa? Misalkan apa berarti? Tinggal baca aja. Jadi ini kan teorema isomorfisme pertama. Supaya teoremanya berlaku harus harus gimana berarti? Harus gimana berarti? Ini aja Uh, baca. Mm-mm. F F sebuah homomorfisme dari G ke H Mm-mm. yang memiliki kernel F dan image F. Oke, kita harus buktikan bahwa si pemetaan F tadi merupakan homomorfisme kan? Yang kernelnya itu kernel F dan image-nya image F kan ya? Kayak gitu. Meskipun di sini ada masalah ya, karena F itu kan memetakan dari siapa tadi? Dari G ke H ya, dan dia merupakan sebuah epimorfisme. Nah, berarti saya harus buktikan dulu dong bahwa F itu merupakan, hmm, oh benar-benar benar-benar benar, karena kan kernel dari F itu kan subset dari G G aksen, ya, ya sudah. Jadi karena kernel dari F itu merupakan subset dari G aksen, ya, dan image dari F, coba ya, dan berdasarkan definisi, F memetakan semua elemen G aksen ke kemana berarti matanya? H aksen. Ke H aksen ya. Oke. Nah, meskipun ada masalah lagi nih. Apakah petanya full semua ke H aksen? Hmm. Nah, ini di sini kita ikutan mikir nih ya. Nah, jadi salah satu alasan saya mau kalian berpikir karena kadang-kadang saya masih agak ngestak juga nih di sini ya. Nah, dia cuma bisa berlaku kalau ini kan tadi kan image F kan ya. Nah, masalahnya apakah apakah semua elemen G aksen itu dipetakan ke H aksen gitu? Nah, di sini kita harus lihat nih berarti. Apakah F itu pada? Coba ya kita lihat ya. Jadi gini, agar teorema isomorfisme pertama berlaku, ini kita akan membuktikan sifat ini menggunakan teorema isomorfisme pertama. Ya, ya kita akan membuktikan menggunakan teorema isomorfisme pertama. Agar teorema tersebut dapat digunakan, maka haruslah dibuktikan bahwa kernel F itu adalah kernel tunggu, iya benar-benar, bahwa F dulu, bahwa F itu adalah sebuah epimorf epimorfisme dari G aksen per kernel F, enggak, dari G aksen ke H aksen ya, kayak gitu. Oke, kita perlu buktikan itu dulu. Nah, kan tadi kan F itu sebuah homomorfisme kan ya. Kita
sudah mengetahui bahwa F merupakan sebuah homomorfisme ya, berdasarkan informasi yang saya tulis di atas kiri, yang merah itu ya. Nah, kita udah tahu bahwa F itu merupakan sebuah homomorfisme. Berarti tinggal buktikan dia adalah sebuah epimorfisme kan ya. Buktikan bahwa F itu pada ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kita kita hanya kita hanya perlu membuktikan bahwa F dari G aksen ke H aksen adalah pemetaan yang pada ya. Bahwa pemetaan yang dibatasi F dari G aksen ke H aksen merupakan pemetaan yang pada. Oke, cara membuktikan pemetaan pada gimana cara membuktikan pemetaan itu pada? Masih ingat cara membuktikan pemetaan ini kan pemetaan nih. Nah, pemetaan apa namanya? Teorema isomorfisme pertama itu cuma bisa jalan kalau petanya dari F itu sama dengan H aksen ya. Berarti bisa dikatakan bahwa kita kita harus katakan bahwa pemetaan F dari G aksen ke aksen itu merupakan pemetaan yang pada ya. Nah, masih ingat nggak gimana cara membuktikan pemetaan itu pada? Ambil sembarang anggota anggota H aksen. Oke, saya ambil B-nya B aja kali ya, karena kalau di himpunan kodomen berarti B. Ambil eh, misalkan, sorry, misalkan B itu elemen dari H aksen ya. Nah, kira-kira siapa prapetanya? A elemen G sehingga FA sama dengan B. Oke, sebenarnya kita nggak langsung start kayak gitu ya. Gini caranya. Misalkan B itu elemen H aksen ya. Nah, kan tadi kan H aksen kan subgrup dari H itu ya. Karena H aksen dari ini adalah subgrup dari H circle, maka H aksen itu kan subset dari H kan ya. Berarti B itu elemen dari H kan ya, gitu. Kemudian karena F itu sebuah epimorfisme, maka jadi kan F-nya itu kan pemetaan dari G dan H yang pada. Dan B-nya ada di elemen H, ya. Berarti apa akibatnya? F itu pemetaan yang pada dari G ke H. Jadi setiap elemen di H punya prapeta kan? Nah, sekarang B itu elemen H. Berarti apa akibatnya? Apa akibatnya berarti? Terdapat, A elemen A, G, iya betul, terdapat A elemen G sehingga, FA sama dengan B. oke bagus, udah mulai ngerti nih. FA sama dengan B ya, gitu. Nah, tetapi karena, jangan tetapi deh, nggak usah tetapi ya, karena B kan tadi kan elemen H aksen kan ya, berarti berarti FA kan sama dengan B. Berarti FA itu elemen H aksen juga kan? Sehingga kalau FA itu elemen H aksen berarti apa akibatnya? A elemen G aksen. Bagus, A-nya elemen G aksen ya. Terbukti bahwa, sorry, setia, aduh, kenapa gini? Sorry.
terbukti bahwa setiap elemen B di H aksen memiliki prapeta di G aksen, ya, atau memiliki prapeta A elemen G aksen. Sehingga pemetaan yang dibatasi FJ aksen A aksen ini merupakan sebuah epimorfisme, ya. Nah, kemudian, nah ini saya aja yang kerjain nggak apa-apa ya, bonus karena kalian udah kerja keras tadi. Kemudian, tadi kan nomor 2 kita udah buktikan bahwa kernel F itu subset dari G aksen kan? Karena kernel F itu subset dari G aksen dan kernel F itu adalah, bentar ya, dan kernel F itu adalah subgrup normal dari G, maka berarti kernel F juga subgrup normal dari G aksen ya, seperti itu. Oke, jadi kenormalannya masih dipertahankan. Oke, nah, oleh karena itu, semua, oleh karena itu, berdasarkan, ya udah berarti gitu kan? Oleh karena itu, berdasarkan teorema isomorfisme pertama berlaku, ya udah deh. Tadi pematanya apa? F ya? Pematanya F. F itu merupakan epimorfisme dari G aksen ke A aksen. Kernelnya betul ya, kernel F kan ya? Ya gitu. Ya udah deh, berlaku kan? Yang kedua kan? Oke? Berlaku bahwa G aksen per kernel F itu isomorfik dengan H petik. Ya, gitu. Oke? Berarti yang ketiga sudah terbukti berarti ya? Terbukti. Nah, berarti sekarang kita tinggal buktikan yang satu lagi. Dan kayaknya satu lagi ini terakhir aja ya buat hari ini ya, karena lumayan nih udah hampir 100 menit. Oke, yang keempat. Terakhir akan dibuktikan bahwa, nah ini nih, ribet. Kalau H aksen itu subgrup normal, maka G aksen itu juga subgrup normal. Ya, jadi, udah mau azan tuh. Terakhir akan dibuktikan bahwa jika H aksen circle itu merupakan subgrup dari H, maka G bintang itu merupakan subgrup dari G aksen merupakan subgrup dari G. Betul ya? Soalnya gitu ya. Oke. Nah, ini pelajaran paling terakhir kalian. Ayo. Syarat subgrup normal apa? Kalian fokus ke yang kanan ini aja nih. Karena kan kita mau membuktikan yang kanan. Apa syarat subgrup normal? Silakan diingat-ingat. Kita udah bahas subgrup normal beberapa kali, jadi harus udah pada bisa ya. G aksen adalah subgrup dari G, ya. Akan dibuktikan bahwa, gimana berarti? Gimana cara membuktikan G aksen subgrup normal dari G? Ayo ingat-ingat lagi syarat subgrup normal. Nah, kali ini saya harus tunggu nih, ya. Coba. Syarat subgrup normal apa? Syarat subgrup normal? A untuk setiap A elemen H aksen dan N elemen H. Hmm, kamu mau ngambil elemennya A sama N. Oke, tapi harus sebutin yang benar. A-nya elemen apa, N-nya elemen apa? A-nya A-nya, elemen G, N-nya A-nya elemen G elemen G, aksen. N-nya elemen G aksen. Betul ya. Berlaku akan dibuktikan bahwa untuk setiap A elemen G dan N elemen G aksen berlaku apa?
A inverse NA elemen H. A inverse NA elemen dari, H. kayaknya bukan H deh. Kita kan fokusnya mau membuktikan yang subgrupnya subgrup normal yang kanan. Berarti A inverse NA-nya elemen siapa? G aksen. G. Elemen G aksen ya, gitu. Berarti ya udah, misalkan misalkan A elemen G dan N elemen G aksen kan? Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya membuktikan bahwa A inverse NA itu elemen G aksen? Nah, caranya kalian harus ingat bahwa H aksen itu subgrup normal dari H. Gimana caranya kalian manfaatkan sifat ini? Gimana caranya supaya A inverse NA itu elemen dari G aksen? Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya A inverse NA elemen dari G aksen? Silahkan dibaca di atas kiri, yang pink. F A inverse NA elemen H aksen. Oke, berarti kalian harus buktikan bahwa peta dari ini merupakan elemen dari H aksen ya. Itu endingnya ya. Maka, nah sekarang F dari A inverse NA itu sama dengan apa sih? Silakan dipakai sifat homomorfismenya. F A inverse F A inverse, circle ya Pak. ya circle F N A. F. Uh, jangan disatuin. Pecah tiga-tiganya jadi apa? F A. F N F A. Iya, F circle FN, circle FA ya, gitu. Nah, tunggu bentar. Satu lagi. FA inverse bisa diubah jadi apa ya? Apa diinverskan? Betul, FA di inverse kan. Jadi enak kan ya kita belajar kayak gini tuh ngulang-ngulang sifat yang udah dipelajari aja kan ya, gitu. FA inverse itu merupakan FA di inverse kan ya, kayak gitu. Nah, sekarang kalian lihat. Karena A itu elemen dari G, maka FA sama FA inverse ada di mana berarti? Oh, nggak usah. FA inverse-nya nggak usah. FA-nya ada di mana FA-nya? Di H aksen. Di H aksen kan? Eh, siapa bilang? Siapa bilang di H aksen? Coba. Normal aja. F itu pemetaan dari mana ke mana? G ke H. Dari G ke H kan? Nah, sekarang A-nya kan elemen G. Berarti peta dari A ada di mana berarti? FA elemen mana? Di H. Oke, FA-nya ada di H. Nah ini menarik nih. Karena N-nya elemen G aksen, berarti Fn ada di mana Fn-nya? FN ada di H aksen. Betul, ada di H aksen. Nah, di sini bagian serunya nih. Coba kalian lihat. Kayaknya kalau saya tulis kalian nggak ngerti, jadi lebih baik dicoret-coret aja. Kan Fa ada di H kan ya? Ini ada di H. Fn itu kan ada di H aksen kan? Ya? Terus F ya udah. Terus FA inverse ini kan juga pasti ada di H kan ya. Nah, terus katanya tadi kan ini subgrup normal, H aksen kan subgrup normal dari H. Kalau begitu apa akibatnya berarti? Berarti ini ada di mana semuanya? G aksen. Kok G? Kok jadi G? Aksen, Kak. Iya. Jadi apa, maaf? Di mana? Di H aksen. Di H aksen ya.
Maaf saya kecilin suara saya karena udah azan zuhur. Azannya gila cepet banget sekarang 11.40. Ini nanti jadi ada di H aksen kan karena dia subgrup normal kan ya. Gitu ya cara memanfaatkan sifatnya ya. Oke? Oke, saya hilangin coretannya dulu. Jadi, dan ini, dan juga karena H aksen itu subgrup normal dari H, gitu ya. Maka, maka F inverse ini itu elemen dari H aksen ya. Oke? Sehingga, nah tadi kan F yang panjang ini kan sama dengan F dari A inverse NA kan ya. Berarti F inverse dari A, F dari A inverse NA itu ada di H ya kan ya. Gitu kan? Ada di H aksen kan? Ya. Kan tadi berdasarkan sifat kenormalan, berarti kan F yang operasi panjang ini kan ada di H. Tapi kan operasi yang panjang ini kan sama dengan F A inverse NA kan? Ya udah kesimpulannya berarti F dari A inverse NA itu ada di H kan? Ya? Oke? Sehingga F dari A inverse NA itu ada di H, aksen, dan ini mengakibatkan, kok saya delete semua, maaf. Nah, berarti kalau petanya ada di H aksen, apa akibatnya berarti? A inverse NA ada di G aksen. Iya, tinggal yang tulisan pink kalian balikin ya, berarti A inverse NA-nya ada di G aksen ya. Terbukti kan? Tuh, A-nya ada di G, N-nya ada di G aksen, berarti A inverse NA-nya ternyata ada di G aksen kan? Ya sudah, terbukti bahwa G aksen itu merupakan subgrup normal dari ini deh. Sudah, ini mengakhiri bukti teorema korespondensi. Bukan? Selesai. Enak kan kalau semuanya pada aktif jawab, belajarnya jadi enak kan lumayan nih. Ya hari ini kita cuma buktiin dua teorema sih, tapi kalian jangan main-main nih. Dua teorema ini teorema susah ya. Kalau kalian bisa buktiin kedua ini berarti kalian udah jago nih, berarti aljabar abstraknya ya. Gimana? Sampai sini udah pada paham semua? Ada yang mau ditanyakan dulu di akhir matkul ini, di akhir kelas hari ini? Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya, karena hari ini kalian berhasil belajar dengan aktif seperti ekspektasi saya, dan hari ini makin banyak yang bersuara ya, lumayan ya. Meskipun masih didominasi oleh satu dan dua orang ya. Kalau saya bilang yang hari ini paling rajin jawab, tanding on MIPA gimana? Gimana nih, siap nggak? Yang hari ini paling rajin jawab, nanti masih ikut on MIPA berarti ya. Kita lagi nyari bibit nih saya sama Pak Ibnu nih. Fikri siap nggak nih tanding on MIPA berikutnya? Udah Pak kemarin, Udah siap kemarin buat ya. tahun depan. Sampai mana? Rezekinya belum sampai nasional Pak. Oke, siap digembleng sama saya sama Pak Ibnu. Siapa tahu bisa juara loh, siapa tahu loh ya. Main loh, kalian bisa memahami ini udah bagus banget ya. Mungkin nggak cuma Fikri ya, kalau saya lihat kan yang lain tadi bagus ya, pada nyambung ya. Najwa tadi juga aktif ya. Siapa nih kalau berdasarkan urutan ini? Ilyas juga banyak jawab juga, jadi lumayan ya. Di sini mungkin kita punya banyak bibit, mungkin tinggal kalian kurang pede aja ya gitu. Ya udah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya mau review dari kalian bagaimana pesan dan kesan belajar pembuktian teorema hari ini. Pada paham? Atau gimana rasanya membuktikan teorema kayak gini? Cerita dulu dong. Gimana rasanya membuktikan teorema-teorema kayak gini? Seru nggak? Susah nggak? Menurut saya lumayan lebih jelas. Soalnya kan sebenarnya matkul yang harusin kita buktiin kan nggak aljabar abstrak doang, sebelumnya udah ada. Setelah Hmm, belajar sama Bapak atau belajar aljabar abstraknya lebih paham sih Pak gimana metode pembuktian tuh. oke oke bagus. Tapi kelihatan kan dengan kalian memahami teorema cara membuktikan gampang kan? Jadi at least lebih gampang kan munculin ide kan ya?
Meskipun tadi saya banyak pancing, banyak kasih petunjuk ya. Nggak tahu kalau kalian suruh kerjaan sendiri gimana, tapi ini udah oke ya menurut saya ya. Yang lain gimana nih selain Fikri? Kasih pesan kesan-pesan dulu dong, gimana nih? Paham nggak dengan pembelajaran hari ini? Seru nggak? Gimana rasanya buktiin teorema sebanyak ini? Saya mau denger ceritanya nih dari yang lain. Gimana rasanya? Masih sulit, Pak. Masih sulit ya Tracy ya. Sulitnya di mana Tracy? Karena kadang walaupun sebenarnya itu cuma diulang-ulang dari yang apa nggak diulang-ulang sih, tapi kayak turunan dari semua materi dari awal sampai akhir itu nyambung, tapi tetap gampang lupa gitu, Pak. Terus nyari idenya tuh ya susah gitu, Pak. Oke. Kalau nyari ide susah, saya maafin nggak apa-apa ya. Karena memang harus banyak latihan, banyak pengalaman ya. Makanya harus rajin ngerjain soal-soal yang saya kasih di modul ya. Nah, tapi kalau yang masalah lupa-lupa berarti ya mau nggak mau harus diinget-inget ya. Oke? Harus banyak dihafalin. Minimal dari itu aja. Hafal gimana cara buktiin subgroup, cara buktiin grup, cara membuktikan homomorfisme, cara membuktikan subgrup normal. Minimal harus hafal itunya dulu ya. Oke? Ya. Karena kalau kamu bisa hafalin itu kamu mau belajar apapun jadi gampang. Tapi kalau kamu nggak hafal, itu mau apapun jadi susah ya. Oke, ini ada review dari Fatin juga. Memang harus banyak mengulang teorema-teorema sebelumnya ya, kadang masih lupa. Nah, kalau teorema itu kayak lebih kayak sifat atau jalan pintas yang bisa membantu kalian untuk mencari jawaban dengan lebih mudah kan? Contohnya kayak teorema Lagrange. Lagrange itu kan buat cari tahu langsung ada nggak sih subgroup yang isinya segini, ada nggak isinya subgroup segitu, gitu ya. Pada akhirnya kalau teorema-teorema dasar itu lebih ke tool atau jalan pintas ya. Ya meskipun ujungnya mungkin harus dipahami juga. Tapi yang lebih krusial lagi daripada si bukti itu sendiri, teorema itu sendiri adalah definisi dasarnya ya. Jangan lupa ya. Jadi meskipun kalian kewalahan mungkin karena materinya juga padat ini ya. Minimal kalian harus hafal setiap definisi ya. Definisi grup, subgrup, subgrup normal ya. Gitu. Itu aja yang minimal kalian inget-inget. Nah, kalau mau efektif ingetnya gimana? Ya udah, banyak latihan buktiin teorema ya. Gitu. Ada lagi yang mau memberikan kesan dan pesan sebelum saya akhiri? Sambil nunggu, silakan nyalain kamera karena kita mau dokumentasi. Silakan langsung on cam. Nggak ada yang mau ngasih kesan dan pesan lagi nih? Karena kesan pesan ini penting nih buat jadi masukan buat saya sama Pak Ibnu ya. Biar kami tahu gimana caranya harus ngajar kalian kalau kalian kesulitan. So far kalau saya lihat hari ini bagus ya tadi ya. Kalian benar-benar bisa aktif, at least bisa pelan-pelan bisa munculin ide ya. Dan ingat loh, itu materi yang paling susah. Jadi kalau kalian nggak bisa itu sebenarnya masih ada toleransi dikit lah. Tapi kalau kalian bisa membuktikan teorema tadi sendiri, oh udah, ini udah siap UTS berarti ya. Berarti udah jago ini kalian aljabarnya ya. Gitu. Oke, nanti habis UTS kita masuk ke gelanggang. Gelanggang itu sistem matematika tapi operasinya dua ya. Tapi itu agak mulai dari nol lagi. Jadi kalau udah biasa sama grup harusnya mudah-mudahan nggak terlalu susah ya karena banyak kemiripan ya. Ya udah, saya langsung ambil ya. Satu, dua, tiga. Itu ada yang berdua bahkan ya. Itu kalian yang berdua itu di mana? Lagi di sekolah atau sekosan atau gimana ceritanya? Lagi di perpus, Pak. Oh, alah, lagi di perpus. Oke, oke. Ya udah sih. Tapi berarti pertemuan hari ini cukup ya. Oke semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian semakin siap dengan UTS Aljabar Abstrak. Wait, mau responsi nggak? Mau, Gas, Pak. Pak. Gas, gas. Nah, giliran ditawarin responsi paling semangat ya. Paling normal masih hamin satu ujian aja kali ya biasanya ya. Boleh, Pak. Hamin satu Boleh, Pak. ujian, oke boleh, bebas mau belajar apa, tapi inget ya, responsi semuanya tergantung kalian. Jadi saya nggak ngasih materi, tapi saya nawarin kalian mau nanya apa, baru kita bahas bareng, oke? Ya, kalau tidak ada lagi yang mau dibahas, berarti nanti abis itu disudahi responsinya ya, gitu ya.
Nah, saran saya, kalian tawarin ke saya, Pak, ayo kita coba latihan buktiin teorema ini, latihan buktiin ini ya, sesuai dengan apa yang perlu kalian pelajari. Oke? Ya? Nanti kita kontak-kontakan lagi dan ingat, responsi digabung, kelas A sama kelas B ya. Jadi harus Bapak, koordinasi sama kelas sebelah ya. Oke deh, sekian aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.